siap masuk. Kelas utama di Alfiano ya. Terus ini Tampak Arena. Ya. Oke Mas Gilang, terima kasih oleh-olehnya nih ya. Siap nih dikasih apa kok? Terahnya siapa Mas? Oleh Pasaman sama Terahnya Guncang ya ini ya. Jadi ada yang ekornya udah copot siapan. Tapi ini udah siap sebenarnya Mas Gilang ya. Kakak ada persis ya. Nah malahan ini ekornya belum copot nih ya. Yang mau silakan ya Mas ya. Harganya tadi berapa Mas Gilang? Nah, aku berarti aku jualnya 10 ya. Siap Mas Gilang, terima kasih atas kepercayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya kalau sekarang ya. Siang. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Gilang sudah boleh beli silaturahmi ke sini ya. Silaturahmi ke tempatnya Mas Gilang. Buat kesempatan kali ini sangatlah luar biasa menurut saya bosku. Mungkin pengalaman yang ada Tara mungkin ya. Ya Bok. Walaupun kita sering sebenarnya ketemu ya Mas Gilang ya. Tapi di kesempatan kali ini beda pertemuannya karena kita langsung di syuting. Masukin media saya boleh ya? Boleh. Oh, siap. Terima kasih banyak buat Mas Gilang atas kesempatannya. Ya. Dan sangat juga mungkin Mas Zaho di kesempatan kali ini saya sedang berada di tempatnya Mas Gilang. Ini di tempatnya peternakannya ya Mas? Peternakannya langsung gitu. Tempat semedi. Tempat semedi ini bosku ya. Jadi yang pertama tujuan saya di sini ke tempatnya Mas Gilang, yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua kepengen kalau nanti masalah kerjasama nanti kita ngobrolin setelah ini ya, setelah bikin video. Pada intinya saya pertama di sini tujuannya silaturahmi untuk belajar juga Mas Gilang. Saya tujuan di sini mau belajar tentang dunia perburungan. Ya, karena ini suhu di atas suhu bos. Ini dari dulu, dari tahun berapa Mas Gilang ini? Yang mana? Kandang apa saya main burung? Main burung. Tapi gini Mas Gilang, sebelum main ke situ, mohon maaf banget nih Mas Gilang. Boleh diperkenalkan dulu nih, ya kan? Barangkali teman-teman di sini di media, ya kan? Ini kan masuknya ke media gitu kan nggak ada batasan yang nonton ya. Nah, barangkali mohon maaf Mas Gilang di luar sana ada yang belum tahu, ya kan? Atau mungkin maaf pemula, pemain muka lama, ya kan? Yang sedang nonton, boleh perkenalan dulu Mas Gilang. Iya. Oke, halo teman-teman. Saya Gilang, kebetulan saya peternak, nama peternakan saya NPC, Nusa Kambangan Putra Cilacap Bird Farm. Nah, kemudian saya sekarang alhamdulillah dipercaya untuk mengelola RGN ya, RGN Raja Garuda Nusantara wilayah Jateng 3. Ya, itu meliputi Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen. Jadi ada pembagian regionalnya. Nah kebetulan alhamdulillah saya diamanati untuk memikul tanggung jawab, tanggung jawab di wilayah tersebut. Dan makanya sekarang alhamdulillah RGN sekarang sudah ada di Tanah Ngapak. Sudah ada di Tanah Ngapak. Ya kedepannya mohon supportnya buat para kicau mania
penghobi jantangan, penghobi burung untuk hadir di setiap gelaran RGN. RGN Jateng 3 khususnya ya. Iya. Oke. Atau mungkin RGN di tempat-tempat sana juga Iya, ya. benar. Nah, oke, itu dia yang sudah diperkenalkan ya, yang di samping saya itu Mas Gilang ya kan. Dan juga selain setahu saya Mas Gilang, selain selaku ketua dari DPW Jateng RGN Jateng 3, Mas Gilang ini peternak, ya kan. Selain itu juga pemain nasional ya. Itu dari dulu bosku ya. Itu nggak disebutkan tuh tadi ya, kurang komplit ya. Kan begitu ya Mas Gilang ya. Oke, Ya, saya mengakui itu. Oh ya, nanti juga di depan tadi ada sedikit cuplikan trofi-trofinya Mas Gilang ya, teman-teman. Ya itu di tahun ini ya sebenarnya. dari tahun 2017. 17. Oh, itu ada yang tahun 2017. Oh, kalau yang trofi yang depan, depan yang depan. baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Oke. Oh, jadi dari pemain itu Dari tahun 2017. Saya main burung itu 2017. Fokus main burung di 2017. Tapi sebelumnya ya itu seringnya cuma ngikut aja dulu. Nah, tahun 2017 itu Mas Gilang itu udah tangkar pemain atau ini apa namanya? Cuman main-main kegantangan. 2017 mulai main gantangan. Oh, udah mulai main nih. Main gantangan. Dulu awalnya itu mainnya kacer. Oh, dulu Doji. pala kacer. Oke, hitam putih ya. Hitam putih. Terus habis itu kita terjun ke Murai Batu karena apa ya? Lebih gengsinya lebih dapat. Gengsinya lebih dapat juga menurutku di dunia kasta perburungan perkicauan Iya, Murai Batu yang paling tinggi ya. tinggi. Kalau sepengetahuan saya gitu loh. sama. Sama ya. Oke, berarti buat teman-teman itu di tahun 2017 dulu Mas Gilang mengawali karirnya di dunia perburungan di pala kacer ya dulu ya. Oke, jadi tapi di tahun itu juga pindah ke Alih Murai. Apa atau mungkin 2018 awal. Oh, 18 awal. 18 awal dia sudah mulai main ya. Main dulu. Di Murai Batu. Biasa kalau namanya kita orang baru banyak kena mafia. Apa itu? Banyak kena ketipu. Oh, pasti. Bilangnya burung bagus, ternyata burung rusak. Pokoknya banyak belajar ya Mas Gilang ya. Belajar. Betul sekali. Sama sebenarnya ya. Iya. Ilmu perburuan gitu pasti. Oke, so buat teman-teman nanti kita bahas kupas tuntas juga ya kan. Di sini ada berapa pasang sih Mas Gilang yang ditangkarkan yang di sini? Kalau yang untuk di sini yang di rumah di belakang kita ini 14 pasang. 14 pasang. 14 pasang. Oke. Nah, tempat Mas Gilang itu penangkarannya ada berapa pasang? Ada 3 tempat. Oh, 3 tempat. Ada 3 tempat. 3 tempat teman-teman. Nah, jadi di sini terus di Tambak ada, terus di Jogja. Oh, di Jogja juga ada ya. Di Jogja juga ada Mas ya. Nah, kalau dari keseluruhan 3 tempat itu Mas Gilang, itu ada berapa pasang? Sekitar kurang lebih 40-an. 40 pasang. 40 pasang. Semua burung yang ditangkarkan ini mohon maaf Mas Gilang, bahasanya aku kan menyelekete. Nyelekete itu kadang kan tanyanya ini sontak ya kan. Iya. Yang ditangkarkan burungnya Mas Gilang ini sudah benar-benar prestasi atau mungkin cuman beli induk ngarang gitu loh maksudnya. Jadi gini, awalnya yaitu saya bilang tadi kita beli burung murai prestasi. Iya. Kita udah mahal, Betul pasti. ya kan? Nah, tapi kendalanya kalau kita nggak tahu setelannya, kadang gini, mohon maaf, kadang kita beli itu nggak beli setelan harian sama setelan lomba, Beli burungnya aja. beli burungnya aja. Nah, disitulah kesalahan saya di awal-awal. Sebenarnya burung bagus, cuman dia harus di tangan perawatnya. Oh iya. Sedangkan saya, yang sebelumnya ya. sedangkan saya dulu kan masih sibuk Iya benar. pekerjaan, makanya saya hanya beli burungnya aja. Disitulah saya banyak belajar. Nah, saya dapat burung bagus. Ini burung bagus sebenarnya, cuma saya nggak bisa jalankan karena saya dulu pemula. Oke. Kita beli dari 25 juta sampai harga 350 juta, itu nggak bisa jalan. Nah, akhirnya burung-burung tersebut kita masukkan ke kandang tangkar. Oke, itu buat teman-teman ya. Jadi burung mahal pun kalau emang tangannya nggak pas ya, Nggak pas, pasti
kena kendala. Ya, ada ibaratnya nggak maksimal Iya, lah ya maksimal. kerjanya di lapangan tuh bosku ya. Iya. Apalagi yang mintanya harga murah kok burungnya prestasinya stabil. Iya. Ini bercandaan sedikit ya bosku ya. Jadi jangan diambil hati. buat Tapi teman-teman. benar Mas Degel. Dalam arti Gimana? gini, Gimana bosku? kualitas, ada harga. Pasti. Udah pasti. Menurut saya itu hal yang sudah pasti. Ya, Kalau tapi kalau dapat murah, dia bagus, berarti rezeki. rezeki jackpot ya. Jackpot, Nah, gitu. jadi menurut saya juga pribadi kayak gini Mas Gilang. Mas Gilang ingat nggak pada waktu emang dulu nggak tak syuting ya, pada waktu saya kesini juga sama Empok Umi. Iya, sama Empok Umi di satu tahun lalu mungkin ya. Kurang, Iya, kurang iya, lah ya. Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. Iya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang Itu lalu. bulan-bulan Desember kalau nggak November. Iya, nah pada waktu itu juga saya kena semprot banyak tuh, pelajaran banyak ya. Bukan berarti aku kena semprot seperti itu malah aku tinggal diam. Malah justru semua itu harus belajar dan belajar menurut saya pribadi seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas pokoknya mentornya tuh dari Mas Gilang sama Empo ya, Empo semoga aja nonton. Ya buat teman-teman, aku dapat ilmu banyak sekali dan mulai belajar dari situ emang seenggaknya nggak semua juga menurut saya pribadi sih emang burung yang dari peternak yang biasa aja nggak bagus ya, tapi menurut saya pribadi kalau lebih tahu silsilahnya jelas kita Lebih- ya lebih meyakinkan, lebih iya. meyakinkan juga untuk merawat. Benar. Kan gitu. Nah jadi buat teman-teman insya Allah saya juga pribadi akan memperbaiki diri terus menerus bosku ya, terus menerus menurut saya ya. Jadi itu menurut saya semaksimal mungkin lah memperbaiki Mas Gilang. Iya, Mentor saya bosku. Jadi Terima gini, kasih ya. saran saya, kita berbisnis boleh. Siap. Yang penting bisnisnya benar. Satu itu. Yang kedua, kalau kita sudah mulai berbisnis seperti ini, tetaplah amanah sama kejujuran yang nomor 1. Siap betul sekali. Dimana apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan, bicarakan, itu harus sesuai fakta. Oke. Misal, oh ini burung si A, si B, si C. Ya memang itu, kenyataannya memang burung itu. Jangan burung C disebut burung A, burung D disebut burung B. Akhirnya apa? Ya mungkin di awal cepet, naiknya cepet, tapi habis itu pasti langsung ngedrop. Tapi nanti lambat laun ibaratnya hasilnya yang membuktikan pasti, ya. Jadi Hasilnya. buat teman-teman, pokoknya terima kasih yang udah dukung juga, support juga ya kan, biar saya juga bisa berkembang seperti ini nih ya kan. Bisa ketemu Mas Gilang bisa langsung di-shoot nih buat teman-teman ya. Kita sajikan juga. Nah, dari 40 pasang kan kita lagi di kesempatan yang 14 kandang ini nih. Nah, dari 3 tempat ini Mas Gilang, dari Jogja, Tambak dan di sini ternakan yang paling istimewa. Ya, pasti ada nih, pasti ada salah satu tempat yang aku juga belajar kayak gini tuh dari Mas Mas Eko. Mas Eko. Iya, itu. Nah, ini kan pasti pas Eko pun juga sama persisnya Mas Gilang. Tapi dari tempat 3 semua pasti ada yang paling spesial. Penangkaran yang paling spesial di sini atau di mana nih? Ya pastinya di sini. Pastinya di sini ya, ini pastinya di sini. langsung tempat tinggalnya di Mas Gilang ini. Iya. Ya. Oh iya, sebelumnya Mas Gilang mohon maaf, alamatnya di mana nih? Kalau kita di Nusa Wungu, Nusa Wungu ya, Nusa Wungu. Nusa Wungu ikutnya Cilacap. Cilacap ya. Cilacap bos ini ya. Nah, dari 14 pasang yang ditangkarkan di sini, itu semua burung yang ditangkarkan itu sudah pasti prestasi, Mas. Sudah. Ya, sudah pasti prestasi. Nah, saya nggak tanya prestasi itunya, tapi sejauh mana burung yang ditangkarkan di sini. Event kah, kolosal atau nasional kan gitu. Saya dulu pernah saya kirim waktu ada lelang BNR APBN pertama kali. Iya. Yang lelangnya Bang Boy sama Haji Ebot. Nah, itu masih di tahun 2019. Oke. Saya saya yang pertama kali menggabungkan antara ring BNR dan ring APBN di trotolan. Di trotolan. Iya. Dan Pertama kalinya. Pertama kali. Itu bisa dicek di YouTube-nya Bang Boy. Itu masih ada. Masih ada. Dan itu benar-benar kolaborasi antara BNR dan Ebot. Iya, APBN-nya. APBN-nya ya. Oke. Dan itu alhamdulillah pada saat itu memang
harga waktu itu walaupun itu lelang, itu 5 burung laku 60 juta. 5 burung itu lelang ya. Lelang. Oke, bagus ya. Jadi para pencetus dari ring APBN, FED, BNR, ternyata Mas Gilang. Oh, terkira aku malah ya. Oh, teman-teman, aku jadi yang ikut bener sih. Aku ngikut pada waktu itu, Mas Gilang. Aku ngikutin tuh toko-toko perburungan yang papan atas menurut saya pribadi yang buat acuan kayak Mas Gilang nih. Ikuti perkembangan burung seperti apa ya jelas aku nggak boleh ketinggalan dong gitu kan. Nah, buat teman-teman ternyata seperti itu ya. Dulu pencetus double ring APBN BNR itu Mas Gilang tadi ya. Sebenarnya bukan pencetus ya, dalam arti Yang gabungin. saya isengin waktu itu karena waktu itu saya pengurus APBN, ya. Tapi saya dekat dengan Bang Boy. Oke. Ya. Terus ketika itu saya ditelepon sama Bang Boy, komunikasi, gimana ini? Coba ya Be, ini ya udah. Coba ini bawa ke sini. Nah, akhirnya dibawa ke markasnya Ebot. Oh, Ebot. Waktu itu lelangnya di tempat Pak Haji Ebot. Oh iya. Gitu. Akhirnya dilelang di situ. Itu ya. Ada Mas Ade juga waktu itu. Mas Ade Banteng itu waktu di situ. Oh ada. Ada semua. Oh ada Hasan. Bukan Ade Mas Bandung. Ade Bandung. Oh iya. Ade Bandung. Oke, siap. Tuh buat teman-teman ya, luar biasa sekali ya kan ilmu yang kita dapat sedikit kata tapi ilmunya luar biasa Mas Gilang ya. Nah, dari sini Mas Gilang yang itu kita sebutkan tadi belum terjawab loh ya. Jadi burung yang ditangkarkan di 14 kandang ini nanti ada boleh nggak sih beberapa yang disut gitu? Boleh. Tapi aku mohon maaf Mas Gilang sebelumnya juga aku mau apa yang kira-kiranya pokoknya yang aman gitu loh dalam artian yang aman aja nggak boleh nggak semua tapi yang penting aman. Rusak manuknya malah nyosing luput bos. Ya, nah karena ini ada beberapa yang lagi angrem ya, dalam arti ngeramin telur biasanya kita nggak bisa buka karena memang nanti kenyamanan burung ya seperti itu. Nanti ada yang boleh ya, yang loloh induk ya. Nanti yang lagi loloh induk kebetulan kalau yang di sini khusus di sini itu loloh induk semua. Oh, sini loloh induk semua. Teman-teman, jadi semua itu loloh induk. Loloh induk. Karena kita di sini mengeluarkan itu yang benar-benar kualitas. Yang satu dalam arti kualitas nyata, dia seleksi alamnya kuat, terus karena lolohan air liurnya dari indukan itu lebih bagus daripada kita pakai meloloh sendiri, secara manual gitu ya. Secara manual itu kita pikirkan sampai seperti itu. Terus untuk pakan juga kita olah itu jangkrik, nggak sembarang jangkrik yang kita kasihkan. Baru dari tengkulak dikasihkan enggak? Kita olah dulu ya. Kita olah dulu, kasih nutrisi yang memadai. Ya, misalkan kayak daun saga atau mungkin dan pepaya dan lain-lain gitulah. Gitu. Oke. Karena disitulah bentuk kita memulai ini anakan itu dari telur. Oh, dari telurnya. Dari telur udah dikelola. Iya, udah dikelola dalam arti telur ini harus punya dalam arti kualitas. Iya. Dari sebelum kawinnya, biasanya kita gelontor troto sama ikan-ikan kecil, gapi ataupun kodok-kodok kecil, kita itu karena buat protein juga ya. Protein. Setelah bertelur, ketika dia mengeram, itu jangkrik itu harus kita maksimalkan pakai kunyit, ya pakai yang alami lah gitu. Tapi kroto kita stop. Oh, kroto di stop pada saat dia ngeram. Jadi menghindari juga birahi. Iya, pemantaian ya juga ya. Setelah netas, nah ini ketika setelah netas ini itu yang harus benar-benar kita antisipasi. Gimana caranya Mas? Birahinya kita harus menjaga birahi induknya. Harus kita kontrol ya. Kita kontrol. Kalau enggak itu dibantai. Gitu. Tuh bosku ya, dapat ilmu penangkaran juga dari Mas Gilang nih, ya kan? Wah, terima kasih Mas Gilang. Oke, jadi itu kalau misalkan kan Mas Gilang ini ada yang ngurus atau sendiri? Ada yang ngurus juga, tapi selalu dikontrol dong. Selalu dikontrol. Nah makanya saya pun juga nggak sembarangan bisa masuk ngontrol. Karena apa? Aroma
perawat itu pasti ada. Iya, jadi chemistry burung Chemistry. sama perawat pasti Iya. ada ya. Oke. Nah, kalau Mas Gilang sendiri ada yang rawat sendiri nggak? Misalnya kayak gaco-gaconya yang dirawat sendiri. Kalau gajo itu biasanya saya rawat sendiri. Oh, malah gaco Malah dirawat rawat sendiri ya? Kalau nggak saya, istri saya. Kalau saya pas lagi ke dinas luar kota, Ah, biasanya istri yang udah tak pesenin harus ngikutin. oh iya. Jadi udah dikasih tahu ya. Sudah dikasih tahu. Oke. Lah, oh ya selaku Pak Gilang ini selain ketua DPW, ini seorang apa ya? Pengacara apa, Mas? Advokat. Oh, advokat terus ya itu. Advokat ya. Mau dikira pengacara, pengangguran banyak acara ngawur emang ya. Jotos aku, Mas. Ini selain Mas Gilang selaku ketua DPW ya, pekerjaan beliau juga seorang advokat ya, Bosku ya. Itu. Nih buat teman-teman, terima kasih banyak nih atas kesempatannya ya Mas Gilang ya. Sama-sama. Bisa main ke sini ya kan. Ya di sini juga nah, nih Mas Ho fokus ke sini nih. Wah, luar biasa nih. Nah, ya kan. Oh, ya. Nih di sini ada terapinya juga ya kan. Terapi air ya kan, air mengalir langsung seperti alam Bosku ya. Di belakang sini ini seperti dalam hutan Bosku. Ah, oke, kita ngobrol lagi nih Mas Gilang. Nah, Mas Gilang ini kan apiari ya. Iya. Biasanya pengetahuan saya, apiari itu kan buat di depan rumah, ya Iya. kan? Atau enggak di belakang rumah. Paling enggaknya ya enggak berdempetan nih kayak gini Iya. nih sama kandang tangkap. Nah, Mas Gilang ini kayaknya memikirkan banget nih, gitu loh. Sebenarnya aku langsung maksud Mas Gilang di sini kenapa sih ada aviari? Tapi lebih tepatnya kan Mas Gilang yang jelasin nih. Coba ini tujuannya apa sih aviari di sini gitu? Jadi gini, apiari kita buat di antara kandang kita. Itu satu, Oke, itu untuk meredam murai agar tidak gacor. ya. Dalam arti tidak gacor, dalam arti hal ini supaya tidak merangsang sebelah-sebelahnya. Jadi nyaman. Nyaman. Ya, bisa dipastikan untuk bunyi murai yang di kandang itu paling cuma pagi sama sore. Selainnya ngeri. Karena apa? Kita kasih apiari ini burung-burung masteran yang burung-burung kecil. Nah, untuk meredam itu. Ya emang ya, semua ini Ya, burung kecil loh Mas. burung Yang kasar kecil. cuman jenggot, Jenggot, sama iya, ya. jenggot. Atau enggak? Karena burung-burung kecil itu kita maksimalkan untuk satu untuk masteran dari telur itu sendiri. Tuh Bosku. Dari telur, kemudian netas itu sudah dapat masteran dari aviari Langsung. Kemudian saya konsep kandang ini pun juga ada peredam. Oh, ada peredam. Ada peredamnya. Jadi nggak Sembarangan itu. iya. Jadi nanti kita lihat di dalam, nanti konsep saya di dalam kandang itu seperti Oke, apa. nih bisa dicontoh ya Bosku ya. Jadi buat teman-teman, jadi ini sekalian buat masteran juga Bosku Iya. ya. Terus meredam burung murai biar nggak narung Nggak kandang narung, sebelah ya. iya. Tuh Bosku ya. Jadi ini dapat ilmu lagi nih ya. Terima kasih banyak nih, banyak banget ilmu yang harus ditangkap sama kita nih Bosku ya, ya kan. Iya. Pokoknya ini nggak pelit-pelit ilmu Mas Gilang Enggak, ya. kalau bagi saya ilmu itu wajib dibagi. Wajib dibagi. Ya. Karena apa? Nggak usah khawatir kalau ilmu itu dibagi, rezeki kita kurang. Enggak. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ini Itu. luar biasa Bosku. Panutan mau kayak. Karena rezeki saya sama rezekinya Mas Degel belum tentu sama. Iya. Saya seperti ini, ternyata Mas Degel punya konsep lain yang lebih bagus. Berarti rezekinya siapa? Rezekinya Mas Degel. Dan itu pun saya nggak boleh sirik, saya nggak boleh iri. Oh, jangan mentang-mentang nantinya Mas Degel lebih naik daripada saya, terus saya berucap dia bisa kayak gitu karena saya, itu salah. Salah. Harus semua itu butuh kerjasama. Kerjasama. Ya. Terus butuh menurut saya juga pemikiran juga Iya, bisa kita harus berpikir dewasa. dewasa. Jangan sempit. Jangan Iya, sempit. tepat karena ini luas banget. Luas. Dunia ini Dunia luas banget. Karena kalau kita bisa memaknai hidup itu untuk berbagi. Kalau kita nggak berbagi, apa yang kita miliki itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki, toh juga akan ditinggal mati. Tapi sebanyak-banyaknya ilmu yang kita bagi, itu akan bermanfaat bagi orang lain.
terus juga amal kita itu nggak ada putusnya. Ya. Terus kemudian kita menjadi orang, kalau menurut saya orang hidup itu akan menjadi sebuah kenangan dan cerita. Iya. Oh ternyata dulu penangkaran, misal NPC waktu saya besok udah meninggal, ya ini pasti akan jadi cerita dan sebuah kenangan. Itu nggak akan mungkin dilupakan. Makanya bagi teman-teman kalau mau berbagi ilmu silahkan, nggak usah nggak usah berpikir wah nanti saya kesaing sama itu, nggak akan. Karena apa? Pencetus dan yang menemukan itu jauh lebih derajatnya lebih tinggi. Nggak usah khawatir. Tapi kalau rezeki, kadang kita mencetus ataupun ini kita belum tentu sempurna karena kita manusia. Dan setiap manusia punya perkembangan, punya pemikiran yang lebih maju. Dari satu orang ke orang lain itu beda. Jadi kita nggak boleh iri, nggak boleh ini. Makanya saya inginkan itu peternak Cilacap, Banyumas dan sekitarnya, Tanah Ngapak, Galing Macaket harus maju. Kemudian jangan berpikir sempit untuk menjatuhkan orang lain. Oke, siap. Ya, jangan. Karena itu salah. Harusnya kalian bersatu gimana caranya meningkatkan kualitas, meningkatkan semuanya agar apa? Kalian bisa bersaing dengan perburungan yang ada. Karena menurut saya juga Mas Gilang ya, itu menurut saya ya, dari burung tipe yang dulu sama sekarang itu beda. Ya, pasti maksudnya beda. Dari persilangan. Kalau mungkin dulu bahasanya kan Medan sama Medan. Iya. Ya, kalau sekarang walah udah banyak banget. Benar. Ada seri persilangan dari Kalimantan, mulai domisili Kalimantan ke Sumatera, terus ada juga dari tanah Jawa, ya kan, Largo, ya kan. Persilangan itu banyak banget dan sekarang udah eranya memang seperti itu ya, Bang, ya. Jadi menurut saya pribadi semua burung itu bagus ya, murai batu itu bagus. Tapi kan paling enggaknya juga kita punya, mohon maaf kayak Kalimantan, burung Kalimantan mungkin kalau di sini gantangannya belum ada ya, murai gembung itu belum ada. Mungkin kalau di sana malah justru lebih gila. Lebih gila. Banyak, benar. Aku punya langganan dari sana juga, Mas Gilang. Malah itu ditawarin murai Medan nggak laku di sana. Tepat. Nggak laku di sana. Lebih tepat. Ya. Gitu. Nah, tapi bagus dengan seperti itu. Kolaborasi nanti. Iya, satu itu, yang kedua menjaga. Melestarikan apa yang menjadi ciri khas daerah tersebut ya. Seperti sekarang di sini mungkin bicara di sana daerah Sumatera atau mungkin di daerah Kalimantan, larva itu masih langka banget. Masih langka. Bisa dikatakan mungkin baru 1-2 orang. Tapi kalau di sini udah banyak kan? Udah banyak. Nah, itu persilangan kalau larva kan domisili nyujud ya. Iya. Nyujud ya. Ya, nyujud tanpa jeda. Iya. Pokoknya dia modelnya kan apa ya? Leher itu pendek sambil ini. Nah, kalau misalkan itu ciri khasnya mulai dari Jawa ya. Tapi kalau dari Kalimantan, Macul ya Mas Gilang. Nah, terus sama gembung. Nah, kalau daerah Sumatera Mas Gilang, aku belum punya pakem nih. Kalau Sumatera itu banyak yang salah artinya gini, melihat dari ekor putih. Terus kadang bodi besar. Ataupun bodi kecil. Sebenarnya sih enggak seperti itu. Karena apa? Namanya burung. Dia punya habitat di mana pada saat alam itu mengharuskan dia migrasi. Itu burung akan migrasi. Sebenarnya sama, semua sama. Semua sama. Kalau di Sumatera, apalagi itu deretan Bukit Barisan. Nah, Bukit Barisan itu terkenal dengan flora faunanya yang endemik Indonesia. Nah, disitulah seleksi alam terjadi. Oh iya betul. Orang mengatakan, oh ini murai Medan. Medan ada Bahorok, ada Marike, ada Sabang. Terus ada yang dari Nias. Nias dulu yang ekor hitam. Ya. Terus yang dari Padang, Sumatera Barat, murai Pasaman. Ada yang dari Jambi, murai Jambi. Nah, itu sebenarnya karakternya sendiri-sendiri, tergantung habitatnya dia pada saat ini. Pada saat itu ya. Iya. Terkadang kalau dibilang, oh kualitas Bahorok Marike tinggi karena vokalnya kenceng, enggak semuanya. Makanya kita harus benar-benar tahu silsilah ataupun seperti apa. Gini maksudnya, kadang
orang yang punya bawa burung dari Jawa, Iya. dia pindah ke Medan, lepas. Sedangkan rumahnya dia dekat hutan. Lepaslah ke hutan itu kan. Iya, betul. Kemudian ada pemikat, dapat itu burung. Dikatain burung Medan pastinya. Ya, Iya kan? oke Nah. teman-teman, toh ilmu yang luar biasa bosku ya. Jadi sudah melalang buana ya. Kalau Mas bilang ini emang ilmunya saya itu ulah kuku ireng ini ya anak-anak bos. Ya, kuku hitam itu nggak ada. Jadi buat teman-teman ya tangkap nih ya. Jangan di skip videonya. Kita dapat ilmu banyak juga nih bosku ya. Ini ternyata ada MP3 juga di sini ya Mas Gilang ya. Iya. Oke, jadi selain burung hidup, sambung juga ya. Sambung 24 jam. 24 jam. Oke, ada juga nih tambahan masteran. Itu padahal indukan loh bosku ya. Di sini ada indukan. Masterin loh bos. Luar biasa emang untuk menjaga kualitas dari penangkaran NPC ini Iya. harus diacungi jempol bosku. Yakin. Oke. Nah, oke Mas Gilang. Jadi untuk penangkaran Mas Gilang kan ada 3 tempat nih, ya kan 3 tempat. Pastinya itu ada pembedaan dong antara mungkin ring atau mungkin Mas Gilang samain atau mungkin dari nomornya aja yang beda atau kode apa nih yang bedain gitu. Jadi gini, ada perbedaan ringnya. Ada perbedaan ring. Iya. Kalau itu sudah cucu, Cucu. nah sekarang saya lebih